Ada nggak yang mau totalitas? Ngurus digaji pasti berhasil kan? Tapi belum ada yang ngurus masjid dengan serius, digaji dengan serius. Dianggapnya ikhlas itu nggak digaji. Ikhlas itu digaji gede dan totalitas tapi berkhidmat. Kebanyakan orang itu ikhlas itu nggak digaji. Itu keliru. Tadi dari PP Muhammadiyah, ikhlas itu profesional dan full berkhidmat ngurus agama Allah. Maka di sini imamnya ada 6, pegawainya ada 33, full semua digaji. Kalau masjid belum ada yang full totalitas, jangan harap masjid bisa makmur. Ya. Jadi harus 1.500 itu kalau dikoordinasikan tua takmirnya siapa harus punya otoritas penuh. Mungkin bin rohnya. Terus zakat infaknya ada berapa? Kira-kira gambarannya. Kalau 1.500 itu paling tidak infak aja per bulan bisa 50 juta infaknya. Kalau zakatnya ya perkiraan saya 750 juta sampai 1 miliar. Kalau dikelola serius. Saya kemarin dari masjid rumah sakit Cempaka Putih. Itu karyawannya ya hampir 1.000 ya. 1 bulan 250 juta infaknya. Nah, kalau masjid yang biasa saja, masjid Pemuda Surabaya, kecil hanya 50 orang, infaknya 1,2 miliar per bulan. Jamaahnya hanya 50. Masjid Sejuta Pemuda, Mas Anggi, ya infaknya 800 juta. Masjid yang baru mulai 3 bulan, itu Masjid Baitul Huda di Antapani. Itu juga sama ya. Saat kemarin saya tanya 3 bulan. Di bulan pertama 15 juta, bulan kedua 752 juta, bulan ketiga 1,2 miliar. Per bulan. Kalau Pontianak besar lagi 8 sampai 12 miliar. Maka dampaknya luar biasa memberikan manfaat. Ya, ini kapan mau jalan? Mobilnya 40. Pegawainya 600, untuk gaji pegawai masjid 1 bulan habis 2 miliar. Masjid kita kan imamnya nggak diperhatikan, marbotnya nggak diperhatikan. Kalau ada uang sisa baru dikasih, gimana mau masjidnya maju? Waktu sisa, tenaga sisa, energi sisa, umur sisa. Semuanya serba sisa. Nah, masjid rumah sakit bisa. Asal 1, punya otoritas penuh. 2, direkturnya masjid juga mendukung tentang direktur rumah sakit mendukung tentang kemakmuran masjid. Umpamanya masjid buka 24 jam. Seluruh penunggu pasien silahkan, nggak bisa nginep di dalam ruang, bisa tidur di masjid. Itu di Masjid Asy-Syifa. Setiap pagi seluruh penunggu pasien dikasih sarapan. Keren banget itu. Di Surabaya itu makan 3 kali. Pagi, siang, malam. Yang infaknya 1,2. Siapa yang dikasih makan? Penunggu rumah sakit. Penunggu rumah sakit didata berapa orang, kasih masak, kasih makan. Gitu. Ya, yang penting ada yang punya otoritas penuh dari takmir itu dikonsolidasikan dengan direktur rumah sakit. Gitu. Berat memang, karena nggak satu pemikiran. Pasti masjid biasanya ya fungsinya hanya untuk sholat. Habis itu selesai. Di sini kenapa buka 24 jam ini barusan. Ini baru 2017. Dulu masjid ini habis isya gembok, mati semua lampu. Khawatir listriknya boros. Tidak ada gerbang dibuka, nggak ada. Habis isya gembok semua. Hanya diurus 3 orang. Gajinya hanya 100.000 per orang. Gimana mau masjid keurus? Imamnya 300. Ya sambilan aja gitu. Saya rubah rekrut imam hafidz Quran, termasuk ini hafidz Quran sejak umur 19 tahun. Ya, full total tidur di masjid, makan di masjid, kita urus di masjid, sekolah kita biayai. Artinya kalau nggak punya duit tinggal minta ke masjid.
Itu Mbak Yuni tidur di sini juga ini. Tinggal di sini, ngurus di sini. Ini masih banyak lagi, ada 33 orang yang kayak gini semua. Tadi Ustadz Lutfan, yang imamin tadi. Itu imam utama. Gitu, Bapak, Ibu semuanya. Saya hanya pengantar, kalau mau mantap sharing banyak besok. Nah gitu. Tapi yang sharing ya teman-teman semua, marbot yang kader-kader berikutnya. Saya nanti di sini kok, saya nggak pulang juga. Saya tinggalkan anak istri, saya ngurus masjid gitu. Nggak ada yang berani gitu nggak gitu. Ya artinya totalitas, tapi butuh tahapan. Di Surabaya itu Mas Ibra, Mas Rama meninggalkan rumah mewahnya, tinggal di masjid bersama keluarganya, hanya satu kotak. Rasulullah kan sama, tinggalnya juga di masjid. Cuma ini kan wah berat banget yang ngurus masjid. Berat memang. Kalau belum terbiasa. Saya nanti tidur di sini. Nah, silakan nanti kasur. Mungkin tidurnya di mana, Mas? Nih yang dari oh ya. Ini dari Lampung berapa orang? 20. Ya, nanti kasurnya jejer sini aja. Tidur di sini mahal daripada tidur di hotel. Ini 1 meternya 1,2 juta. Nginep di hotel 300.000 2 orang, berarti cuma 150. Tapi diperbolehkan tidur di sini. Ini semeternya 1,2 juta. Gitu. Matur suwun. Pangapunten, saya memang orangnya apa adanya. Karena masjid belum diperhatikan serius sama takmir, apalagi pemerintah. Pemerintah ngurus diri sendiri aja susah, apalagi ngurus umat. Makatan, kalau pada lapar ya berarti dibubarkan sharingnya. Silakan bebas. Ya, untuk sharing bersama Ustadz Kusnadi, alhamdulillah. Kami dari Magetan nih Ustadz, Torik, dengan niat untuk mencari ilmu bagaimana masjid di lingkungan kami ini seperti Al-Falah. Nah, kita ini baru memulai membangun masjid Al-Khair di belakang Masjid Agung Magetan. Kebetulan mendapat tanah murah di situ karena tanah ini murah karena orang Jawa ini tanahnya itu wingit atau angker, akan jika dibeli kayak kita murah sekali. Di tengah kota luasnya 1.380 hanya 200 juta saja. Maka mulai 2 hari ini kita bangun. Nah, kita ingin mencari ilmu bagaimana masjid nanti seperti harapan kita ini seperti Al-Falah ya. Bukan sekedar untuk sholat 5 waktu saja, tapi bagaimana pondasi umat itu dimulai dari masjid. Nah, mungkin kami hanya sekedar cerita-cerita enaknya aja Ustadz ya, dengan infak sekian ratus juta dan sebagainya. Tapi bagaimana mengawali itu Ustadz? Karena masjid sekarang ini yang di dekat rumah saya ini mayoritas ini para pensiunan, para pejabat, orang Pak Camat di situ ada, dan ini lebih susah untuk mendobrak bagaimana mindset mereka itu seperti kita yang masih muda-muda ini yang biasa pindah-pindah masjid. Ya, mereka ini hanya terkungkung di masjid itu saja, di komplek itu saja. Nah, untuk mendobrak mindset mereka agar seperti ya Jogokaryan, seperti Al-Falah ini agak susah, Ustaz. Bagaimana solusinya agar betul-betul seperti kita ini untuk sejalan, sevisi misi untuk kita maju bersama. Yang ditanyakan ini masjid yang mana? Yang dibangun atau masjid yang ada Pak Camatnya? Yang dua-duanya, ini kan baru mulai ya bangun ini. Nah, rencana ini juga pengennya adalah memulainya dengan bagaimana agar segera jadi. Kemudian yang kedua, di lingkungan kami ini juga yang sementara yang kami sering adakan kegiatan, kita hanya numpang Ustaz, numpang untuk mengadakan kegiatan pengajian, tapi kita nggak bisa untuk masuk secara totalitas di situ, begitu Ustaz. Baik. Ada fenomena 2 masjid, namanya Masjid Jalan Cahaya di Lombok
dan masjid 1 juta pemuda di Sukabumi. Dua-duanya itu nggak punya masjid, tapi infaknya ratusan juta. Fokusnya jangan di bangunan masjid, tapi fokusnya di gerakan memakmurkan masjid. Masjid 1 juta pemuda itu hanya bikin akun di Instagram, karena belum punya masjid, tapi punya akun. Namanya masjid apa itu ya? Dunia maya atau apa itu ya? Karena nggak punya masjid. Masjid halusinasi ya. Bisa. Karena fokusnya di gerakan. Hadir ke sini, diskusi sama saya, terus di launching setahun yang lalu ada pelatihan Marbot Camp. Nggak punya masjid, tapi punya akun di Instagram. Akunnya viral, akhirnya dipinjemin masjid. Dipinjemin masjid, dilayanin waktu iktikaf, kasih kasur, kasih bantal. Dan dikasih kopi gratis, kopinya kopi barista. Kalau sini kan teh jahe yang gratis. Viral, akhirnya duitnya, akhirnya ada yang nawarin tanah, nilainya 1,5 miliar. Diokein, saya DP 100.000, boleh enggak? Boleh. Berarti tinggal kurang 1.409 sekian juta. Hanya DP 100.000. 1 bulan kemudian diminta DP 500.000. Atas kehendak Allah bisa membayar. Dan akhirnya sekarang sudah mau lunas 1,5 miliar. Dan akhirnya mendirikan masjid. Jadi fokusnya bukan di masjidnya, fokusnya di gerakannya. Iya. Kalau tadi yang susah-susah, enggak usah masuk. Cari yang gampang-gampang. Bikin masjid sendiri. Punya otoritas sendiri. Kalau takmirnya susah diajak berkembang. Contohnya masjid Jalan Cahaya di Lombok. Sampai saat ini sudah 4 tahun belum punya masjid. Masjidnya di depan teras rumah. Infaknya 1 bulan 200 juta. Teras rumah. Jadi jangan berpikir masjid harus seperti Istiqlal atau seperti Al-Falah atau seperti yang lain. Jangan. Masjid itu ya penting bumi gelar untuk sholat ya. Masjid. Iya. Masjidnya belum ada, sudah berfungsi. Masjidnya belum ada, sudah berkontribusi. Masjid bukan beton, bukan besi. Masjid fungsi dan kontribusi. Banyak masjid megah tapi sepi jamaah. Banyak masjid mewah tapi nggak ada jamaah. Karena masjid beton dan besi, bukan pergerakan. Rasulullah bangun Masjid Nabawi nggak langsung megah, hanya kotak aja 30 kali 35 meter. Tanahnya nggak keramik sekarang yang kita saksikan, marmer. Tapi dulu hanya tanah saja. Tapi dengan perkembangan zaman, akhirnya sekarang lagi megah. Gitu ya, fokusnya di gerakan. Ini kan para pikir subuhan, ya udah jadikan gerakan. Gitu. Sampun pengantar loh ini ya. Ya, ru'yah takmir malam ini. Gini satu lagi Ustaz. Kami kan berpikir begini Ustaz. Dulu saya kenal Masjid Al-Falah, dulu saya tinggal di Solo Ustaz. Tahun-tahun sekitar 90-an berapa saya sering mampir sholat di sini. Dulu sini jamaahnya juga masih paling 1 shop di depan ini aja. Dulu subuh itu sama hanya 3 sampai 7 orang. Iya betul. Saya pernah bermalam di sini juga karena waktu saya di sini itu ditutup pintu itu, nggak bisa keluar. Motor saya di sini, saya masih di sini sudah ditutup. Jadi takmirnya nggak tahu di mana orangnya, terus akhirnya tidur di sini. Nah, kepaksa. Lah yang saya tanyakan gini, Dad, kan dari seperti itu kok sekarang seperti ini ya? Kita tadi sudah ikut sholat maghrib, ikut sholat isya, mengikutilah. Terus kemudian jamaahnya begitu luar biasa dari yang saya ceritakan tahun 90-an dulu itu. Lah itu apa instan ketika kita menawarkan Dulu kan memang nggak terbuka begini ya, saja masih pintu depan itu aja, sini masih tutup pagar semua. Ini apa memang trik dibuka semua dulu, baru terus nanti kita sediakan fasilitas, terus baru orang masuk, atau kita woro-woro dulu atau bagaimana? Atau mungkin kita mengajak para pemuda
yang mungkin di luaran dia cuman cangkruan dan sebagainya kita ajak, atau memang sudah ketika kita sediakan fasilitas ini mereka akan datang dengan sendirinya? Itu triknya bagaimana Ustaz? Trik utama ganti takmir totalitas yang kita lakukan. Takmir yang tidak mau hadir, berhentikan. Takmir yang nggak mau aktif, berhentikan semua. Dan 2016 itulah kita ganti totalitas takmir. Bagaimana caranya? Kirim surat ke Bupati Sragen. Tolong takmirnya nggak bisa aktif, diberhentikan saja, dirumuskan takmir yang mau aktif semua. Dari situlah akhirnya anak muda masuk dan bikin program-program. Salah satu menghidupkan subuh adalah subuh berhadiah umroh. Dari jamaahnya 7 jamaah, akhirnya jamaah melonjak menjadi hampir 2000 jamaah, akhirnya sampai di luar penuh. 1 jam sebelum subuh sudah datang semua. Itu yang kami lakukan memang agak frontal. Termasuk buka puasa 500 porsi. Jadi keberanian bikin program. Apakah karpet ini yang saya bilang 1,2 juta sudah dibayar? 0, belum saya bayar. Sampai saat ini. Apakah bangunan di selatan itu sudah saya bayar? Belum saya bayar. Tapi sudah ada yang nalangin, pakai dan bayarnya ketika punya uang. Ketika belum punya uang, jangan bayar dulu. Iya. Dari action, yang ngolah masjid harus profesional ini ya. Harus totalitas. Kalau tidak berani, ya susah. Harus berhadapan dengan pamannya masjid buka 24 jam, ini kan nggak lazim. Masjid kan ditutup. Apalagi nyari duitnya di pinggir jalan, setelah jadi yang nyumbang orang di jalan tadi nggak boleh tidur di masjid. Ya ini kan takmir yang bagaimana sih Pak? Mintanya orang jalan nggak boleh nginep di masjid. Itu artinya apa? Tapi ya jangan terlalu frontal kalau nggak berani. Tapi kalau nggak berani ya nggak akan ada perubahan. Gitu. Jadi ada 3 aja Pak, pengasuh, imam, media, fundraising. 3 orang ini harus ada full timer setiap masjid. Imam, Ustadz Lutan, CEO, direktur utama, media yang meliput kegiatan, yang terakhir ada fundraising. Insya Allah 3 hal itu bisa masjid jadi makmur. Muadzin mah ya nggak harus dulu ya. Bisa gantian lah. Kalau kecuali sudah sanggup gaji, kalau ada duitnya, gitu. Dan anak muda, semua di sini anak muda, ya. Semua ambil anak muda. Rekrutmen diumumkan. Dibutuhkan relawan, dibutuhkan media, dibutuhkan imam. Kita pakai sang player. Nah, sekarang yang di Tulungagung dibutuhkan imam masjid di Tulungagung dengan gaji 4 juta. UMR sana 2 juta, berarti sudah 2 kali UMR. Insya Allah yang lamar banyak. Di Masjid Mudhar Arifin gaji 10 juta. Pil Inoparipon dan rumah terbaru. Yang daftar 1000 imam masjid. Ngapalin Quran itu berat, tapi kalau gaji imam seadanya, ya akhirnya imam masjid cari pekerjaan tempat lain. Jadi kalau bisa para pengurus masjid, imam masjid perhatikan kehidupannya supaya dia totalitas, nggak mikirin ekonomi lagi. Anaknya kasih beasiswa, hidupnya dicukupi biar ngurus umat. Jangan malah disalahkan, imam kok digaji? Yang ngomong itu aja suruh jadi imam. Gitu ya? Ya sambil sering-sering ringan mawon. Saya memang provokator ya. Nyuwun pangapunten. Kalau ada alat juga ya. 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 Ini dari Lampung bawa rombongan, ada 20-an orang, Ustaz.
yang saya tahu ada 800.000 masjid musola di Indonesia. Ya. Dan sepertinya pengelolaannya masih jauh dari yang tadi Ustadz sampaikan, bahwa zaman Rasulullah sebetulnya kan kita sudah diberikan contoh sama Rasulullah. Terus sebagian besar kita nggak mengikuti kan gitu, termasuk full timer di masjid, termasuk Rasulullah sendiri kan dindingnya satu dengan masjid. Itu kita nggak contoh. Akhirnya ya terbengkalai gitu. Nah, sementara juga kita kalau nggak salah punya organisasi masjid ya, yang ketuanya Yusuf Kala, Dewan Masjid Indonesia. Nah, saya pengen tahu nih, kan tadi Ustadz bilang ada 1 juta pemuda di Sukabumi. Saya juga udah pernah ke sana. Cuma yang pemuda di Surabaya saya belum pernah. Termasuk Masjid Salman itu cukup bagus ya, yang di ITB. Nah, yang saya mau tanya, ada jaringannya nggak Ustadz? Jaringannya dan hubungannya dengan Dewan Masjid ini gimana? Karena memang sangat dibutuhkan ini sharing antar masjid supaya masing-masing permasalahan yang ada itu bisa dipecahkan lah secara ini. Mungkin itu saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kalau sanad pembelajaran masjid, Al-Falah belajar sama Joko Karyan. Saya langsung ke Pak Kiai Jazir. Dulu saya direktur utama Geprek Group, digaji. 2019 saya putuskan saya keluar dari direktur Geprek Group. Saya memilih jadi marbot masjid, meninggalkan gaji yang mungkin lumayan lah ya. Sanatnya dari Masjid 1 Juta Pemuda dari sini sama Ismu Yaya. Ismu Yaya itu di Pontianak sama Ustadz Lukman, Kapal Munjalan. Nah saya Kapal Munjalan, Pak Jazir, mana Joko Karyan itu ya penggerak kemasjidan saja. Kalau pionir utama pertama kali ya Pak Jazir, udah 25 tahun, 30 tahun. Barulah Kapal Munjalan itu 2012. Ismu Yaya 3 tahun yang lalu. Itu juga keren tuh, infaknya sekitar 3-6 miliar. Bang EN itu. Ustadz Adi Pratama Larasindo. Ditiru lagi sekarang di Semarang, itu namanya Musola Al-Fatihah. Itu juga gede juga, 1,5 sampai 3 miliar. Pegawainya ada 150. Umurnya rata-rata 19 sampai 22 tahun. Kegiatannya adalah anak bayi yang tidak diurus kedua orang tuanya, anak bayi yang orang tuanya ditinggalkan diurus sama dia, namanya RANS, Rumah Anak Surga. Jadi musola sampai ngurus bayi yang tidak diperhatikan kedua orang tuanya. Terus menggelinding akhirnya ke 1 Juta Pemuda itu Mas Ibra tidur di sini beberapa kali dan belajar langsung di sini. Akhirnya 4 tahun kemudian ya sekarang masjidnya sudah makmur. Itu jaringan-jaringan, memang kami ada pelatihan masjid kuliner, kalau kami ada akademi marbot masjid, kalau teman-teman di Sukabumi ada marbot camp. Nah lahirlah sekarang yang terbaru adalah Baitul Huda, itu baru 3 bulan. Itu dikelola oleh Mas Fadli, alumni STT Telkom Bandung. Karena jago di IT, kelebihannya itulah dia langsung bikin masjid makan. Ramainya hanya duhur, yang lain sepi. Karena apa? Bukanya duhur, karena itu bukan masjid sendiri, pinjem sama masjid perumahan. Bapak izin, saya makmurkan, boleh nggak masjid ini? Boleh. Akhirnya dibikin ide lah masjid makan-makan di Antapani. Turun dari stasiun Kiara Condong dekat sekali. Nah saya juga barusan dari sana, dan dari sana juga sudah berkunjung ke sini. Dan kami sering komunikasi dan punya strategi masing-masing. Tapi dari semua tadi, utamanya adalah media. Jarang masjid yang infaknya miliaran, yang punya kotak infak. Pasti pakai kris. Dan donaturnya dari mana? Dari Eropa, Inggris, Prancis, Belgia, Jerman. Jadi bukan dari Indonesia saja, dari berbagai negara, karena sudah pakai sosial media. Dari Turki, Malaysia, dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau masalah dana itu, asal kita berkarya untuk membesarkan agamanya Allah, insya Allah nanti Allah juga akan membesarkan agamanya. Kadang kan mikirnya uangnya dari mana. Jadi kalau di sini nggak usah mikirin duit,
Yang penting gerak terus untuk kebaikan, nanti Allah menghadirkan orang-orang baik untuk mensupport dakwah kita. Mekaten, ya memang nggak gampang, ya, tapi butuh keberanian. Ngeten Pak Dokter. Oh, saya sekretaris DMI Kabupaten Sragen. Kalau ini sebenarnya bergerak masing-masing. Kalau DMI ya hanya sebagai koordinator sebagai Dewan Masjid Indonesia. Biasanya hanya saya diundang saja. Tapi untuk memakmurkan strategi itu punya skill dan konsep sendiri-sendiri masing-masing masjid. Di Wonosobo ada Ustadz Uir, Ustadz Irfan Rizky Has, itu juga bagus, mualimin. Ya, saya barusan dari sana kemarin hari Sabtu. Itu juga miliaran juga itu, tapi istiqomah. Tiap pagi ngisi tausiah, habis subuh sampai suruh, online full, jamanya 4.000 online. Jamaah offline-nya ya 30-an. Jamaah gaib. Ada ini enggak, ada niatan untuk semacam membuat pendidikan manajemen masjid atau manajemen dakwah, karena saya melihat sebetulnya masjid ini kan sentral dari dakwah. Dakwah tanpa masjid itu seperti apa ya? Lumpuh sama sekali. Ini maksudnya kalau misalnya masjid itu punya manajerial yang bagus, itu saya kira dakwahnya itu akan lebih gampang, lebih mudah. Dan sebetulnya itu lagi-lagi yang tadi saya bilang udah dicontohkan oleh Rasulullah. Kira-kira ada nggak niatan untuk bikin semacam sekolah tinggi? Ya, masjid. Karena masjid ini kan seperti ngurus negara sebenarnya sih, mirip-mirip. Bahkan kalau boleh seharusnya setiap masjid itu punya daerah teritorial. Jadi dia tanggung jawab umat di sekitarnya itu. Kira-kira gitu. Di sini sudah ada Akademi Marbot Masjid. Offline 7 hari, online 5 hari, didampingi setahun sampai makmur. Di sini kelasnya. Tidur di sini, makan di sini selama 7 hari. Kemarin peserta paling jauh dari Manado sama Rio, terus Gorontalo. Di sini. Dan sekarang tumbuh pesat, terutama di Gorontalo. Gitu. Gitu. Jadi memang ya mungkin disampaikan Pak Dokter betul bahwa ya mirip-mirip lah negara. Bahkan kalau mungkin Bapak Ibu di sini ya orang nikah aja kita urus gitu. Nggak punya jodoh kita carikan. Hutang kita bayar. Dengan yang hutang pinjol terutama, bukan yang miliar. Jadi tagline di sini apapun masalahnya masjid solusinya. Nggak punya beras, lapuk. Nggak bisa ngaji, diajarin. Nggak bisa bayar sekolah, asal bener, kita bantu. Gitu. Jadi kalau masjid semuanya seperti itu, Masya Allah, permasalahan umat ini selesai. Cuma ini belum menjadikan perhatian yang serius bagi takmir masjid ataupun mungkin bagi orang-orang yang memang peduli sama dakwah. Kalau kaitannya DMI ya hanya sebagai penggerak aja, tapi masing-masing masjid bergerak masing-masing sesuai dengan skill dan kemampuan dari masjid masing-masing. Ngaten Pak Dokter, monggo. Kalau S2 saya ngambil di Makassar. Barusan saya daftar. Walaupun gelar saya sudah MM, tapi saya daftar lagi. MM saya adalah Marbot Masjid. Prof saya bukan profesor tapi provokator. Saya ngambil di sana karena terinspirasi dari Al-Falah. Di sana adalah tata kelola mengelola masjid profesional. Ini baru buka kelasnya di Makassar online. Supaya saya juga banyak pengetahuan bagaimana memanage suatu masjid yang lebih profesional lagi ya, belajar di sana. Makaten? Namun?
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Mariono dari Lampung bersama rombongan Dokter Bintang ya. Begini Ustadz, selain saya pengurus di Masjid Rumah Sakit Provinsi Lampung, saya juga termasuk pengurus di masjid di desa saya di kampung gitu. Saya juga pernah ikut pelatihan PMB 3 yang menjalani itu Ustadz ya. Seperti yang kata Ustadz bicarakan tadi, yang perlu itu keberanian ekstrim sama fundraising gitu. Nah ini yang keberanian ekstrim ini yang sampai sekarang tidak saya miliki sebagai pengurus di kampung yang keuangannya bukan pas-pasan, mungkin malah minim. Untuk infak Jumat aja paling kisaran cuma 200.000. Sebenarnya untuk yang ingin saya tanyakan, bagaimana mensinkronkan keberanian ekstrim kita dengan fundraising, kemampuan fundraising yang kami miliki tidak ada gitu. Misalnya tadi kita menggaji marbot gitu ya. Kita menggaji imam misalnya. Kadang-kadang kita menawarkan ke orang seperti sekarang ini ya, marbot kami, mohon maaf ini karena di kampung ada yang marbot itu cuma butuh tempat tinggal, terus kita kasih kafala sekedarnya cuma 500 gitu. Itu kan sangat jauh sekali. Tapi kalau kita mau ekstrim itu, yaitu kemampuan keuangan kami dan kemampuan untuk fundraising kami tidak ada. Nah untuk pengalaman seperti ini seperti apa Ustaz? Terima kasih. Masjid kampung berapa RT? Ada 5 RT. 5 RT berapa masjid? 5 RT yang kalau di desa kami itu ada desa 2 masjid. Nah yang dikelola Bapak yang dikelola saya itu di satu dusun. Satu dusun itu terdiri dari 5 RT. Berapa masjid? Masjidnya cuma satu. Oke. Membawahi ada 5 musola. Oke. Satu masjid, 5 musola, 5 RT. Satu RT berapa kakak? Satu RT itu sekitar 300-an. Satu RT? Ada 200-an. 200 kali 5 berarti 1.000. Ya. Kumpulannya warganya itu setiap hari suruh sedekah Rp1.000. Insya Allah Ustaz. Udah saya lakukan di sini di Pecing. Satu RW sedekah semua. Jadi sekarang di sini dari sini cuma 2 kilo. Infaknya sekarang di atas 13 juta. Dilakukan di Cikarang Barat. Dikumpulkan semua warganya. Sedekah 1.000 sampai 5.000. Sekarang infaknya 80 juta. Gimana masjidnya makmur? Setiap anak yang maghrib isya subuh kasih duit 10.000. Akhirnya anak-anak di situ semuanya ke masjid. Nah, kedua, di anak-anak yang bisa ngajak kedua orang tuanya ke masjid, tambahin uang saku, diajak jalan-jalan. Akhirnya anaknya pada nangis semua, memaksa kedua orang tuanya untuk ke masjid. Akhirnya satu warga, satu komplek di Telaga Murni ke masjid semuanya. Butuh cara, butuh tenaga, butuh beranian. Sudah ada 2 contoh. Berani tidak, gitu aja. Gitu Pak. Di Telaga Murni Pak, sekarang zamannya maghrib isya subuh 500 sampai 800. Datang di sini, beli buku saya, dipraktekin. Langsung anak-anak SD sama SMP yang mau maghrib isya subuh dapat 10.000. Akhirnya anak-anak sholat semua, maghrib isya subuh rame semua. Tahap kedua, bila anak-anak bisa ngajak kedua orang tuanya untuk maghrib isya subuh, maka dapat tambahan uang saku, diajak jalan-jalan ke kebun raya Bogor. Akhirnya anak-anak pada nangis sejadi-jadinya di depan kedua orang tua. Kalau cuma dikasih adzan nggak ada yang berangkat, tapi kalau anak nangis pasti orang tua nggak tega. Kasih sogokan anak agar orang tua mau ke masjid. Tadi itu yang 1.000 itu 1.000 per hari atau 1.000
kan tadi 1.000 jiwa toh. Ya. Kalau per hari 1.000 rupiah berapa? Oh 1.000 per hari. Masa 1.000 rupiah nggak mau? Nah ini butuh edukasi. Barang siapa bersedekah di pagi hari maka didoakan oleh malaikat. Nah, beli rokok aja bisa. Cuma mau atau tidak? Ada penggeraknya atau tidak? Gitu. Di sana juga begitu Pak tadinya. Nah ini mungkin kan keberanian dan cara mengkoordinasinya saja. Ini pengalaman yang ceritakan. Kalau Joko Karen sama kan dapat voucher 10.000 dulu. Sekarang udah enggak. Nanti kalau udah makmur enggak usah duit itu. Sudah dihapus nanti. Ini hanya untuk ngedorong awal. Gitu. Namun to the point saja. Apa solusinya bagaimana? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mohon maaf di sini mungkin ya saya menyampaikan yang kecil-kecil aja. Kalau saya ini di Magetan sana seringnya tuh juga keliling-keliling ke masjid-masjid ini. Ya, sebagian takmirnya juga kenal, ya sering di situ. Ada juga takmirnya itu juga saya lobby untuk juga kegiatan. Ya kapan hari itu juga sudah pernah itu jamaahnya tuh diajak ke Joko Karyan itu ya, dan semacam itu. Jadi kalau di sana itu saya di rumah itu di tetangga sebelah, di desa sebelah itu saya biasanya kalau sholat duhur sama asar itu di tetangga sebelah itu. Kalau saya tuh di sana saya melihat jamaahnya tuh sepuh-sepuh semua dan mungkin pemudanya kurang. Kalau hari Jumat itu sudah ada juga nasi Jumatnya, ya, hampir rutin gitu. Cuma di situ saya tuh melihat anak mudanya kurang greget, terus dan juga jamaahnya sepuh-sepuh. Semisal adzan itu diadani, mungkin ada yang sholat tahiyatul masjid waktunya itu 2 orang sudah selesai dikomati. Setelah itu bermunculan imam masbuk. Sampai terakhir masih ada yang datang. Itu orang-orangnya itu sepuh semua. Ada satu anak kecil masih mungkin bilang belum SD Pak, atau kelas 1 itu. Itu biasanya juga mau adzan. Ya, cuma itu aja, tapi teman-teman tidak ada. Pertanyaannya mungkin ada masukan lagi gitu. Pertanyaannya apa? Mungkin ada masukan tambahan lagi gitu. Ya? So, biar bisa tambah ramai gitu. Oh. Ini tadi kan cara-cara yang saya sampaikan tadi memakmurkan masjid. Jadi butuh keberanian, butuh seorang pemimpin, butuh seorang CEO, butuh seorang media. Nah, syaratnya kalau mau makmur ya seperti itu, tanpa ada yang menggerakkan, tanpa ada yang memimpin, tanpa ada media. Media itu mengenalkan ke masyarakat supaya nanti dapat donatur. Pemimpin itu yang menggerakkan. Maka syaratnya harus ada yang menggerakkan. Bukan imam masjid, bukan imam sholat, tapi imam masjid. Imam sholat hanya memimpin sholat, kalau imam masjid memimpin semua problematika permasalahan umat. Ada umat yang pengen cari jodoh, lapor ke masjid. Ada masalah yang punya hutang, lapor ke masjid. Itu imam masjid. Makaten, kita sudah kecapean. Nah, selamat istirahat kalau sudah kelelahan. Kalau mau jalan-jalan, ya monggo. Ke alun-alun atau kemana. Besok bisa disambung lagi untuk sharing tentang strategi memakmurkan masjid. Kalau izin nanti malam ke Yogyakarta. Makaten, sampun ya. Matur suwun sangat, semoga perjalanan Bapak Ibu, putaran rodanya, hartanya, waktunya menjadi amal jariah kelak di akhirat. Dan semoga yang hadir di sini termasuk menjadi hamba-hamba yang hatinya terpaut di masjid atau marbot. Marbot itu adalah terikat.
Nah, orang yang terikat hatinya di masjid adalah kelak di hari akhirat mendapatkan naungan dari Allah. Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masjid. Orang yang hatinya terpaut di masjid, insya Allah besok antara matahari sama kepala ini jalannya hanya 1,1 mil, jadi 1,6 kilo. Panas sekali. Namun orang yang cinta ke masjid mendapatkan naungan dari Allah. Matur suwun, nyuwun pangapunten menawi wonten kelapatan, nanti ya istirahatnya biar diatur teman-teman di mana dan sebagainya ya masjid. Jadi kalau ada yang biasa tidur di hotel, ya ada yang protes kemarin, kok tidurnya di masjid? Meniru sahabat Rasulullah. Ya, para sahabat itu tidurnya di masjid Ahlus Suffah itu ya. Kalau tidur di hotel yang punya duit sudah biasa. Bahkan saya pernah diundang di Kutai Kartanegara, itu dikasih hotelnya Ustadz Abdul Somad, hotelnya Ustadz Arif Almarhum A'agim dan sebagainya. Saya pindah ke masjid, karena terlalu besar 3 lantai. Saya mending tidur di masjid, bangun langsung masjid. Jadi nikmatin, rasakan, ini adalah meniru para sahabat dan Rasulullah juga tinggal di masjid. Nah, dulu awal-awal banyak yang protes, kok tidurnya kayak gini? Nah, paginya saya jelaskan. Kalau mau tidur di hotel, kita nggak dapat ruhnya tentang kemasjidan. Insya Allah akan lebih berkah dan kita mengikuti para jejak para sahabat Rasulullah. Matur suwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.